الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usul Thalathah, iman kepada di mana sekarang? Tentang mizan, itu tentang iman kepada hari akhir ya. Tapi di terakhir kita bahas yang mana, ikhwan? Hah? Gimana? Udah. Oke, kita beriman kepada hari kiamat, hari akhir. 174 atau berapa? Yang dalil-dalil sekarang ketiga, berarti yang 176. Ya. Oke, itu ya. Baik. Ketiga, beriman kepada adanya surga dan neraka, bahwa keduanya adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Di surga tersebut terdapat bermacam-macam kenikmatan yang bismillahirrahmanirrahim, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bishar. Itu bukan ayat, hadis Nabi. Oh, itu hadis Nabi. Tapi enggak apa-apa, lanjut. Oh ya. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terlintas dalam hati manusia. Firman Allah Subhanahu. Jazakallah khair. Sini kita bahas yang ketiga dari konsekuensi iman kepada hari akhir, atau bentuk dari atau unsur dari iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya surga dan neraka sebagai ganjaran dan balasan yang abadi bagi manusia. Jadi keduanya tempat kembali yang abadi bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam dalil, dan diantaranya thumma inna ilaina iyabahum. Semua akan kembali kepada Allah. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan orang kafir atau siapa mereka, ketika melihat hal yang sangat indah dari pemandangan, mereka akan menganggap ini this is heaven. Inilah surga gitu loh. Sesuatu yang indah, yang menyenangkan, itu surgawi gitu kan. Heavenly ya. Jadi penuh dengan kenikmatan disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Dan kenikmatan yang ada di sana, kenikmatan yang tidak terputus. Sementara kenikmatan yang ada di sini nih, dunia, kenikmatan yang pasti ada putusnya. Paling mentoknya kematian deh, udah. Makanya kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, kelezatan. Dari kelezatan di dunia ini tidak mungkin selalu, nggak mungkin. Apapun kelezatan itu. Dulu usia sekian, masih muda, bangun tidur tuh masih enak badan itu. Pas di usia sekian, bangun tidur pagi, insya Allah tetap enak, cuman ada yang kurang. Ya.
Begitu ya, bahaya. Masih muda dulu, energik, bangun tidur seger banget. Sekarang segernya levelnya beda. Ya. Gitulah. Beda di dunia sama di akhirat. Di akhirat, di surga, nggak tahu lah tidurnya gimana. Karena tidur itu menunjukkan kurangnya makhluk. Tapi sekaligus kelebihan makhluk itu adalah tidur. Karena orang yang nggak tidur, maka dia pasti berkekurangan. Coba nggak tidur 2 hari aja antum. Pernah nggak antum ngerasain itu? Gak enak, sangat gak enak. Pikiran itu, itu rengat pala itu, gak enak banget. Jadi kalau kita tidur, itu kekurangan kita sekaligus kelebihan kita. Ya. Di akhirat, di surga, Allahu a'lam. Sepertinya nikmat terus gitu loh. Entah ada kegiatan tidur atau enggak, tapi nikmat terus. Nikmat yang semakin dijalani, nikmat itu semakin enak di surga itu. Di dunia, semakin antum dienakin, maka antum semakin melunjak dan akan ada habisnya nanti, istidraj. Oke, kalau antum dapat suatu kenikmatan, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala putus kenikmatan tersebut, satu sisi itu gak enak, tapi sisi lain itu merasa ini udah paling puncak nikmat. Jadi surga tempat penuh dengan kenikmatan disiapkan untuk orang-orang beriman dan bertakwa. Mereka itulah yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Di surga tersebut terdapat berbagai macam kenikmatan yang ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah mata antum melihat seindah jannah karena taman-tamannya itu menutupi surface atau permukaan bawahnya surga itu karena saking rimbunnya, saking indahnya. Sekarang ya ikhwan, antum bisa request foto landscape atau pemandangan indah versi AI. Itu bisa antum request. Antum tulis aja Sungai Ciliwung, Kalibata. Anda pernah request itu? Antum lihat itu sesuatu yang belum pernah terjadi di gambar itu, enggak sedang terjadi, dan kalau terjadi pingsan orang lihat, terlalu indah. Pemandangan antum asal aja di gunung ini dibuat di AI, ada fotonya indah ya, masya Allah. Kreasi artificial intelligence, ciptaan aja, buatan aja. Atau antum isi dengan kategori surga dunia. Pemandangan ajib. Tapi di sini katakan kalau di surga itu apapun di sana mala ainun ra'at. Keindahannya itu belum pernah dilihat oleh mata. Itu kok di dunia aja ke puncak atau ke tempat yang masya Allah kayak gitu. Mana cepat yang paling antum suka? Iya, nikah. Kenikmatan. Iya. Iya, kenikmatan hakiki itu iman dan amal saleh. Karena itu yang akan menjurus kepada surga Allah Azza wa Jalla. Iya, tempat yang paling indah antum ke sana. Coba antum pikirkan bahwasanya enggak lama antum situ. Ya, antum ke puncak. Atau kemana lah gitu. Antum dapat hotel atau losmen atau semisal cottage atau semisal itu di suatu tebing indah banget, masya Allah. Emang selamanya antum situ? Paling sehari. Itu juga biaya sewa udah lumayan tuh. 2 hari, berapa itu tuh? Bawa anak istri tuh. Iya bahaya, iya. Itu nikah dia akhirat, insyaallah nikmat abadi, nikah di surga insyaallah. Bismillah ya. Sebelum ke akhirat nikmati juga
Kenikmatan duniawi yang insya Allah kalau untuk ibadah dapat juga nanti di akhirat. Gitu Pak ya. Ini satu kali lagi nih Abah nanya lagi tiba-tiba kenikmatan. Anda jawab nikah apa lagi nih? Poligami nanti jawab lagi. Ya. Aduh, nanti aja Pak. Paling nggak jauh-jauh dari jin kan ya. Gak sabar, gara-gara Anda ngomong nikah nih jangan-jangan nih. Ya, tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi apapun seindah apapun antum mendapatkan landscape atau pemandangan yang indah di dunia ini, ternyata yang di surga itu nggak ada yang semisal dengan keindahan dunia. Nggak ada yang semisal, jauh lebih tinggi di surga. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan apapun, kita nggak tahu suara apa yang akan didengar nanti di akhirat. Dan semoga kita masuk surga. Kemudian dengar. Ya, apa? Allah alam. Bahkan sampai wala khatara ala qalbi bashar. Dan bentuk-bentuk nikmat di situ tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi apa yang digambarkan di Al-Qur'an, di hadis, dapat nikmat ini, dapat nikmat itu kan kadang kebayang di kita, oh nanti dapat buah, kita tinggal makan. Itu kan logika duniawi kita. Kalau misalnya seorang masuk surga, bagaimana dia menikmati itu ternyata kaget dia. Ternyata ini jauh lebih indah dari apa yang saya bayangkan. Ngebayangin aja dulu, waktu Dina ngebayangin di surga aja indah, ternyata hakikatnya jauh lebih indah. Nggak secetek apa yang saya bayangkan. Yang dibayangkan aja itu udah indah banget gitu loh. Tapi ya masalahnya jannah itu hufatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci gitu loh oleh hawa nafsu. Itu beratnya di situ. High risk, high return. Ya, kalau kita mau betul-betul mendapatkan result atau hasil yang seperti surga, maka risikonya adalah kita harus mengorbankan apa yang kita suka dari hawa nafsu ini, dan itu nggak mudah loh bagi manusia. Antum merasa insya Allah saya amanlah dari fitnah wanita karena wajah saya nggak disukai wanita, apalagi pria benci semua. Misalnya nggak suka, ya wajah standar pas-pasan, body checking dan semisalnya. Emang dikira kalau udah kayak gitu nggak bakal ada fitnah, entah fitnah wanita atau mungkin fitnah harta di sisi lain. Maka nggak ada manusia itu boleh merasa aman dengan saya kan nafsu saya kecil, saya juga miskin, saya begini, artinya saya nggak banyak fitnah insya Allah. Hati-hati dengan merasa tidak akan diuji. Pasti akan diuji. Tapi apa ujiannya Allah lebih tahu nanti. Jadi preparation atau persiapan itu penting. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang, anggaplah dan harus selalu menganggap baik keadaan bagaimana antum sekarang, maka itu yang terbaik buat antum. Tinggal lakonin aja sesuai dengan syariat gitu aja, supaya kita dapat apa yang Allah janjikan ini, yaitu surga. Firman Allah Subhanahu wa taala, fadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadar radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Baqarah 78. Ya. Dikatakan di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Khairul bariyah.
Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Ini mencakup malaikat, jin, manusia semuanya. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabb mereka. Apa itu? Jannatu adn. Surga Eden yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Mengalir di bawah sungai-sungai ini kayak gimana gitu. Allah lebih tahu. Allahu a'lam. Ulama berbeda pendapat dengan dua pendapat di sini. Pendapat pertama, makna tajri min tahtiyal anhar, yaitu makna hakiki yang terpahami dari lafal ini, yaitu apa? Murni pure di bawahnya itu di bawah permukaan surga itu apa? Sungai. Mungkin enggak? Lah kenapa enggak mungkin? Kenapa enggak mungkin? Artinya surface, ini kan surface, yaitu permukaan yang kita pijak ini. Nah, di bawahnya itu kelihatan sungai-sungai. Jika itu mungkin di bumi, dunia, maka di akhirat lebih mudah. Allah mudah untuk memberinya. Buktinya apa? Durratu Balqis datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam dan sampai menyuruh semua orang untuk apa? Angkat atau menyuruh dia ngangkat apa namanya? Ngangkat gaunnya gitu karena ngira ini becek atau basah ada. Ternyata itu adalah lantai kaca yang di bawahnya itu adalah sungai atau air-air yang mengalir. Dan itu bukan kolam lele yang ada di kampung Mang Olga, bukan itu. Bukan kolam lele itu. Mewah. Ya. Coba antum punya rumah kayak gitu misalnya. Enggak tahu mau diaminin apa enggak karena ini kehidupan yang kadang-kadang menipu. Ya. Ada masjid di daerah Jati apa gitu. Dekat sama Jatimurni, di dekat sama Ujung Genteng. Ujung Genteng lagi Sukabumi dong. Ujung Aspal. Itu masjidnya nggak terlalu gede ya, paling 2 kali inilah gitu, 2 kali ruangan ini atau 3 kalinya. Bawahnya itu balong, di Bekasi bawahnya balong. Jadi kalau jemaah mau lapar mau nangkap ikan, ya udah tangkap di situ balong. Dan ini atasnya bukan ubin, ikhwan. Ya ini apa kayu gitu, entah bambu entah apalah nggak tahu. Ya. Jadi kalau jalan tuh sore kret gitu. Kayak di kampung. Jadi kok semua jemaah lompat sekali-kali itu, ya udah jeblos itu. Ada seperti itu. Mau gak antum misalnya ngelihat anak ngelihat di suatu channel YouTube di suatu desa kan ada channel YouTube yang fokus untuk meliput desa-desa Sunda. Nggak tahu ya, Anda tuh ngerasa desa Sunda itu beda loh dibandingkan desa Maroko gitu. Ya benar kan? Enggak, kalau desa Sunda itu ada bedanya lah gitu ya. Asrinya tuh, keasriannya itu Masya Allah. Terus rumahnya warga itu, atau walaupun dalam banget itu rumah, maksudnya desa banget, tapi bangunannya zahirnya itu cakep-cakep, catnya cakep gitu. Itu di Sunda. Beda sama kok di Jawa Tengah tuh beda. Kalau udah masuk desa banget, ya udah kayu apa. Enggak, kalau di Sunda tuh enggak. Masya Allah. Mungkin karena suaminya pada kuli mungkin tadi. Jadi bisa untuk ngecat atau apa, bangun-bangunan gitu. Nah, itu ada ngelihat ada rumah depannya tuh sungai. Kali gitu. Kalinya mungkin 1 petak ini nih, saf sholat, tapi cakep banget gitu. Dan itu ada di teras dia, tanpa pagar, di teras dia. Itu kalau nyuci piring, mandi di situ, dan itu agak enak deras, suaranya pun gemericiknya itu enak gitu. Subhanallah. Kita yang orang luar atau orang kota ngelihat enak ya di sana ya. Ih coba kalau saya tinggal di sana, gitu kan? Atau minimal saya nanti masa tua di sana lah, kalau udah kaya tinggal nunggu wafat gitu beribadah, dan di situ kan enak gitu. Itu kan harapannya gitu. Seolah kayak surgawi gitu. Itu dunia baru. Gimana dengan surga gitu loh.
Tapi kalau misal kita benar habis itu tinggal di situ sesuai dengan harapan kita, dikira enak terus nggak? Enggak, malah nyesel. Duh, mending Bekasi dah. Iya, Bekasi walaupun tukang parkir ngeselin, Indomaret dekat, tinggal beli aja. Lah di situ, ya, nyari GoFood nggak ada. Yang ada kunti, pocong, yang ada susah nyari. Dunia tuh begitu, kontra. Antum harapin nikmat begini, pas antum dapat, ya ternyata ya ada banyak hal yang menjadi ujian. Ya. Semua orang yang beristri satu akan bilang, yang punya istri dua enak ya. Malam pindah, istri tiga enak ya, pindah. Dalam satu hari bisa ketemu semuanya, bisa bareng enak ya. Masya Allah ya. Itu. Padahal itu tuh alam yang lain itu. Segala kenikmatan pasti ada aja ujiannya gitu. Nggak ada satu kenikmatan terus gitu. Kita beriman, beramal saleh, sholat itu. Emang nggak pernah ada ujian sholat itu? Ujian. Rumah dekat atau rumah agak jauh, tapi selama itu nikmat indah gitu, jalan biasa aja. Pada waktunya akan diuji, hujan lah, diuji maksiat sehingga kemudian malas lah, kemudian dan seterusnya. Ya, hidup seperti itu. Tajri min tahtil anhar, di bawahnya ada apa namanya? Sungai. Antum punya rumah seperti itu, lantainya terbuat dari kaca dan bisa melihat di bawahnya ada sungai. Subhanallah. Luar biasa. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dari sebagian ulama mengatakan bahwasanya bagian surface atau permukaan dasar, permukaan yang kita pijak, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sana, yang kita pijak di surga, itu permukaannya adalah air yang mengalir. Ada pendapat kedua. Dan Allah lebih tahu mana yang sahih. Allah lebih tahu mana yang sahih. Bisa tolong cesin apa ya enggak? Tolong. Bisa tolong. Cesinnya di kantor antum boleh. Di situ bisa, di sana bisa. Khalidina fiha abada, abadi dalam selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian balasan itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Dan juga firman Allah, fadl. Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 17. Oh ya, ini untuk surga, masih surga. Hal ini untuk memotivasi kita agar tidak bersedih, dan ini menghibur kita agar tidak bersedih. Jika kita punya amalan sirri yang tidak diketahui oleh makhluk manapun atau tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yang mengetahuinya ya Allah Ta'ala, dan kemudian mungkin juga malaikat pencatat amal, maka Allah lah yang mengajarinya. Ya, kadang kita beramal, letih beramal, dan tidak ada apresiasi dari makhluk. Kadang secara kejiwaan kita tuh merasa apa? Kita butuh validasi. Bahasa sekarang gitu. Kita butuh apresiasi makhluk. Ya. Kita butuh aktualisasi diri atau kita butuh eksistensi di hati makhluk. Itu ngerasa. Itu bisikan setan juga bisa. Maka terjadilah kemudian atau gham, mendung di hati. Merasa nggak ada yang hargain saya. Itu
ada wajarnya, tetapi hati-hati karena itu syaitan bermain di situ. Syaitan itu paling suka bermain di kesedihan manusia dan menghasut manusia, membuatnya overthinking, membuatnya berpikiran begini begitu. Akhirnya yang tadinya dia ikhlas mulai memamerkan amalannya karena butuh validasi dari orang-orang. Dan itu salah satu kesulitan terberat di zaman sekarang bagi orang yang rajin beramal. Nah, hendaknya ketika kita itu udah baik, berusaha baik, kok enggak dihargain sama orang-orang. Ingat ayat ini As-Sajdah 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata mereka sebagai balasan atas apa mereka kerjakan. Enggak tahu bagaimana bentuknya. Itu Allah simpan buat dia. Nah, antum nafkahin orang tua antum. Tapi sisi lain orang tua antum yang sudah tua itu ucapannya itu nyelekit, nyakitin. Dan seperti nggak ada harganya antum udah berjuang untuk mencari nafkah buat mereka. Maka ingat ayat ini. Allah Ta'ala menyediakan buat antum kebaikan insyaallah. Ya. Jadi betapa banyaknya rahasia Allah dan misteri yang Allah Ta'ala belum ungkap kepada makhluk-makhluknya. Bahkan apalagi terutama soal pahala. Karena kalau Allah Ta'ala beritahu semua pahala dan siapa saja yang akan mendapatkannya, maka nggak ada ibrah dan nggak ada faedah agama ini. Itu semua udah ketahuan. Yang ke neraka ketahuan sekarang, yang ke surga ketahuan sekarang. Lalu orang bakal nggak beramal nanti. Ya. Taib tentang neraka, fadhal. Adapun neraka adalah tempat berbagai macam azab yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir dan zalim yang tidak mempercayai keberadaannya dan mendurhakai rasul-rasulnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab dan siksa yang kepedihannya tak pernah terlintas dalam benak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ali Imran 131. Ya. Tentang neraka itu banyak macam azab Allah Ta'ala sediakan bagi orang kafir dan zalim yang tidak percaya eksistensi Allah atau durhaka pada Rasulullah. Dan azab yang ada di neraka, na'udzubillah min dzalik, itu tidak pernah terlintas di benak manusia persisnya seperti itu. Karena yang terlintas mungkin misalnya ada disebutkan azabnya begini begitu dia dalam hadis atau dalam ayat. Tetapi tata cara azab itu terwujud itu kita nggak bisa ngelogikakan dengan bagaimana manusia. Ya. Izin ke sana dulu ya. Ada yang panggil? Ini. Ke sana. Keluar. Oh, ya, fadhal. Abah nggak izin Abah? Nggak ikutan? Ya. Oke, berarti kita sampai ayat itu. Nah, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Atau bisa bacanya? Bisa lanjutin enggak? Bahasa Arabnya bisa? Faisal. Ayo, fadhil. Lanjutin, fadhil. Sampai Al-Ahzab 6466. Inna a'tadna lidzalimina naro ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wasa'at murtafaqa. Kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika meminta minum niscaya mereka akan diberi minum air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Kahfi ayat 29.
Langsung terjemahannya aja. Oh, ya. Allah juga berfirman, Ya, ya maknanya tuh bilang ya maknanya. ya, sesungguhnya Allah juga berfirman ya maknanya gitu antum ya, baca. Allah juga berfirman yang mananya sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Al-Ahzab ayat 64-66. Ya, type asanta. Kita sampai situ aja insyaallah. Jadi dua ayat ini berkaitan dengan apa-apa yang ada di neraka dari ancaman-ancaman dan itulah kejadiannya nanti ketika orang-orang telah masuk neraka. Dan inna a'tadna zalimin, az-zalimin di sini lebih condong ke orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan dapat neraka. Ahata bihim suradiquha, akan gejolaknya mengumpung mereka. Wa yastaghithu bighathu bima'il kalmuhli yas'ul wujuh. Dan jika mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum air berupa seperti air lelehan besi. Air seperti besi yang mendidih di lelehan gitu. Gitu kan. Kalau antum lihat ya gimana besi itu dilelehin ya. Meleleh dia besi itu. Panasnya itu luar biasa itu. Itu menghanguskan muka, disiram muka mereka dengan itu. Subhanallah, gimana mereka masuk kemudian ke tenggorokannya itu menghancurkan betul-betul am'a'ahum, yaitu apa namanya, pencernaan tuh yang usus hancur semua itu. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mana bisa istirahat seseorang di sana? Taib. Innallaha la'anal kafirin. Allah Ta'ala melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Abadi mereka di dalamnya, tidak ada penolong, tidak ada pelindung. Pada hari itu ketika muka mereka dibolak-balikan ke dalam neraka. Mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai sekiranya kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Ya itu yang jadi andai-andai. Tapi ya apalah arti semua pengandaian itu kalau udah terlanjur ke neraka. Taib, Abah silakan mau bertanya sesuatu silakan. Kan ada anak muda yang mau tanyakan itu, saya mau nanya di YouTube tadi nggak sempat mau nanya sama Ustaz itu, tanya hukum kawin kontak Ustaz katanya. Tuh kan nikah kan bener kan? Tadi mau komentar di YouTube yang mana maksudnya? YouTube siapa? Di YouTube siapa? Di YouTube. Nanya di YouTube. Ana, YouTube Ana. Bukan di HP kita nanya ke Ustaz siapa gitu kan. Di YouTube. Ustaz siapa mah jangan enggak di YouTube. Pak Abah, nanti kalau misalnya nanya ke YouTube admin yang jawab. Adminnya Bahlul biasanya. Jangan, salah jangan nanti yang jawab bukan ustadznya. Kawin kontrak itu iya, kawin kontrak berarti dia akad perkawinan, akad nikahnya itu. Bentar dulu, nikah sir ada lagi, Bah. Nikah sir ada lagi. Tenang. Kawin kontrak itu adalah pernikahan atau akad yang dizahirkan batas akhir durasi akad pernikahan ini. Saya nikahkan kamu dengan putri saya sampai 2 bulan ke depan. Misal, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan saya selama 2 bulan ke depan. Ini nikah kontrak. Ini Syiah yang banyak di puncak banyak. Mantap ya, Pak. Mantap, Pak. Kayak tertarik gitu, kita ngomong puncak makanya. Ayo bah, nikah lah bah ya, Abah daripada udah lama kan sendiri, maka biarkan rame lah. Dengan muda yang nanya itu mungkin dia penasaran gitu ke saya, coba tanya. Oh. Titipan, maksudnya anak. Berarti bukan ada inisiatif Abah gitu pengen. Ya, itu kawin kontrak haram dan termasuk bagian dari perzinahan kok sekarang. Dan biasa orang-orang Syiah melakukan itu.
Tapi kalau akarnya mah mungkin kan apa ustadz yang menikahkan, bukan ustadz. Wali. Yang nikahin siapa? Ada walinya mungkin juga ada. Tapi nggak sah, Pak. Nggak sah. Walaupun ada walinya, walaupun ada penghulunya, itu nggak sah pernikahan itu. Karena tertera di situ terucap yaitu akhir dari pernikahan. Walaupun bertahun-tahun, misal saya nikah dengan selama 5 tahun ke depan, haram, nggak sah. Karena nikah itu berakhirnya imma kematian, imma perceraian, udah gitu. Tergantung. Itu hadisnya dhaif. Kalau perceraian abghadul halal ilallah talaq, ini hadis dhaif. Ya. Begitu. Ya diharamin, jangan sampai itu orang pengen gitu kemudian ke puncak nyari terus. Itu banyak di sana menjual anaknya itu. Na'udzubillah min dzalik. Dijualnya ke orang-orang Arab yang kehausan atau ke orang-orang Persia yang sedang mampir di Indonesia. Akhirnya mereka bermain-main perempuan di sana dengan durasi berapa bulan gitu. Itu penyakit itu. Subhanallah. Gimana? Abah ada keinginan mungkin? Enggak. Oh, tertariknya sama materi mungkin bisa. Materi? Materi. Oh, materi, nggak kirain materi. Anak taunya John Terry, pemain Chelsea dulu. Kirain suka bola, Abah. Ciamis FC ya. Football chicken. Hah? Kalau si Hakan kan maksudnya bukan Islam juga. Iya.